Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai buku Ibnu Khaldun Muqaddimah, terutama pada pasal ke-6 kitab pertama, berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan pasal 1, ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia, pada halaman 792. Kemudian pada pasal ke-37, bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Inti dari pasal ke-6 dari kitab pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Ini ditandai dengan adanya pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, agar manusia senantiasa berpikir atas segala tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Dari pemikiran inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sebagai contohnya adalah binatang, karena binatang hanya memiliki hawa nafsu dan tidak memiliki pemikiran. Pasal 1. Ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia memberikan petunjuk pada setiap diri manusia. Dan dengan berpikir pula, manusia dapat mendapatkan mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya. Dengan berpikir, manusia juga dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sulit. Sejatinya, kita tidak sedetik pun terlepas dari berpikir. Dari berpikir inilah kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapat dari cara berpikir kita. Itu dikarenakan pemikiran selalu ingin tahu wawasan yang belum pernah diketahuinya. Akibatnya, manusia harus belajar untuk mengetahui suatu wawasan tersebut dari pendahulunya atau orang yang pernah mendapatkan pengajaran dari para nabi dan rasul. Dengan begitu, ia akan mendapatkan pengajaran tersebut dan berusaha untuk memahami dan mengetahuinya. Dari kenyataan inilah jelas bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural bagi manusia. Pasal 37. Bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Semua bahasa adalah malaka yang berarti kemampuan dan keistimewaan yang ada pada lisan untuk mengungkapkan baik buruknya bahasa, sejalan dengan kesempurnaan malaka tersebut. Jika seseorang tercipta suatu malaka pada dirinya, maka saat ia berbicara, ia telah berhasil menyampaikan maksud dan tujuan kepada pendengar. Karena dengan malaka, seseorang akan mempertimbangkan pemakaian susunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Malaka hanya diperoleh dengan berulang-ulangnya kejadian. Sebagai contoh, saat seseorang memiliki bahasa yang sulit dipahami oleh orang lain, maka itu tidak akan tersampaikan. Bahasa harus diusahakan keasliannya. Terdapat keterkaitan bacaan ini dengan bahasa Indonesia, bahwa kita harus mengusahakan keaslian bahasa Indonesia dengan berbahasa yang baik dan benar, menghindari kata-kata yang tidak perlu yang dapat merusak keasliannya, serta menggunakan intonasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi.